Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas WordPress yang sudah saya buat. Pertama-tama kita masuk ke alamat web yang sudah saya buat. Dan inilah tampilan halaman saya. Di bagian header terdapat judul dan menu navigasi. Jika kita pilih menu navigasi, terdapat home, daftar isi, dan about me. Jika kita pilih menu about me, terdapat identitas sang penulis atau saya sendiri, yaitu saya adalah Ihsan Hafiz Hidayat dengan NIM 23090082. Saya seorang mahasiswa program studi Teknik Informatika semester 1 di Politeknik Harapan Bersama Tegal. Di bawah tentang saya terdapat sosial media saya, yaitu Facebook, Instagram, dan X. Jika kita klik salah satu ikon sosial media, itu akan tertuju ke media sosial saya. Oke, selanjutnya di daftar isi berisi judul materi yang sudah saya buat, yang seperti contoh di bawah ini. Lalu di bagian footer terdapat logo ikon sosial media Twitter, YouTube, Instagram, Facebook, dan logo Poltek Harbor. Oke, kita kembali ke home. Di menu home terdapat isi materi saya. Oke, kita langsung saja ke materi pertama, yaitu tentang sejarah virtual reality. Oke, yang pertama sejarah virtual reality. Virtual reality mengalami perkembangan yang menarik. Berikut beberapa poin penting dalam sejarah realitas maya. Yang pertama, perkembangan awal konsep tersebut tahun 1950 sampai 1960. Ide pertama tentang realitas maya muncul pada tahun 1950-an dan 1960, terutama melalui penelitian ilmuwan seperti Morton Helix yang menciptakan sensorama, perangkat yang memberikan pengalaman multi indera. Yang kedua, perkembangan teknologi awal 1980-an. Pada tahun 1980-an, industri teknologi mulai mengembangkan perangkat VR yang lebih kompleks, seperti headset VR yang awalnya digunakan dalam lingkungan ilmiah dan teknologi. Yang ketiga, revival 2010-an. VR mengalami kebangkitan besar di tahun 2010-an, terutama dengan munculnya Oculus Rift yang mendorong banyak pengembang dan perusahaan teknologi berinvestasi di VR. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai headset VR, termasuk HTC Vive dan PlayStation VR. Yang keempat, VR dalam video game dan hiburan tahun 2010-an. Penggunaan realitas virtual dalam industri video game dan hiburan menjadi semakin populer selama dekade ini. Realitas virtual menjadi alat untuk menciptakan pengalaman bermain game dan hiburan yang mendalam. Yang kelima, VR dalam pendidikan dan bisnis 2010 hingga sekarang. VR juga diterapkan di berbagai bidang, termasuk pelatihan bisnis, simulasi medis, dan arsitektur. Hal ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan dunia virtual dalam konteks pendidikan dan profesional. Sejak awal kemunculannya virtual reality terus berkembang dan semakin canggih berkat teknologi yang semakin maju. Meskipun realitas virtual telah menjadi populer, tantangan seperti biaya perangkat dan kualitas konten tetap ada. Namun VR menjadi bidang dan pengembangan teknologi yang menarik. Dan itulah materi yang pertama saya buat. Oke, selanjutnya kita ke materi yang kedua, yaitu tentang pengertian virtual reality. Virtual reality merupakan sebuah teknologi yang dapat menciptakan pengalaman interaktif antar pengguna atau user di dunia maya.
Dalam pengalaman VR, pengguna biasanya memakai headset khusus yang menampilkan tampilan 3D mendalam yang mencakup bidang penglihatan mereka. Itu isi tentang materi yang kedua. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu jenis-jenis virtual reality. Ada beberapa jenis virtual reality berdasarkan aspek pengalaman dan penggunaan yang berbeda. Beberapa jenis VR yang umum meliputi 1. VR non-immersive. Jenis VR ini mencakup pengalaman VR yang kurang mendalam. Pengguna tidak sepenuhnya tenggelam dalam lingkungan virtual. Hal ini seringkali melibatkan tampilan 2D dan penggunaan perangkat input sederhana seperti keyboard dan mouse. Yang kedua, VR semi-immersive. Ini adalah level VR yang terasa lebih imersif dibandingkan VR non-immersive. Pengguna dapat memakai headset VR yang memproyeksikan tampilan 3D di depan mata mereka, namun lingkungan fisik mereka tetap terlihat. Hal ini sering digunakan dalam konteks pelatihan atau simulasi industri. Yang ketiga, VR immersive. VR ini menciptakan lingkungan virtual yang sangat mendalam, di mana pengguna benar tenggelam. Pengguna memakai headset VR dan seringkali menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras yang kompleks untuk menciptakan pengalaman yang lebih mendalam. Ini biasanya digunakan dalam video game dan hiburan. Dan itulah materi yang ketiga yang saya buat. Oke, kita ke materi yang keempat, yaitu kelebihan dan kekurangan virtual reality. Kelebihan virtual reality yaitu 1. Perendaman mendalam. VR menciptakan pengalaman yang sangat mendalam, memungkinkan pengguna merasa seolah-olah mereka benar-benar berada dalam lingkungan virtual. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. VR banyak digunakan dalam pendidikan dan pelatihan untuk menciptakan pengalaman yang realistis dan aman, terutama di bidang kedokteran, militer, dan arsitektur. Yang ketiga, video game dan hiburan. VR menghadirkan pengalaman video game yang imersif dan menghibur yang sangat memuaskan. Kekurangan virtual reality yaitu 1. Biaya. Karena perangkat keras VR berkualitas tinggi bisa jadi mahal, termasuk headset dan perangkat pendukung lainnya. Yang kedua, diperlukan perangkat keras yang kuat. Untuk pengalaman VR yang lancar, diperlukan komputer atau perangkat keras yang kuat dan mungkin memerlukan investasi tambahan. Yang ketiga, isolasi fisik. Menggunakan headset VR dapat membuat pengguna terisolasi dari dunia nyata, yang dapat menjadi masalah dalam situasi tertentu. Itulah materi yang keempat saya bikin. Oke, kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu cara kerja virtual reality. Berikut adalah prinsip dasar tentang cara kerja VR. 1. Headset VR. Pengguna menggunakan headset VR yang biasa terdiri dari layar yang menampilkan gambar 3D dan lensa untuk memberikan tampilan 3D. Yang kedua, alat pelacak. Sensor dan alat pelacak digunakan untuk memantau pergerakan kepala dan tubuh pengguna. Yang ketiga, pengendali. Pengguna dapat menggunakan pengontrol khusus yang berfungsi sebagai alat interaktif dalam ruang virtual. Oke, kita lanjut ke materi yang ke-6. Materi ini terdapat tentang manfaat dan tujuan virtual reality. Beberapa manfaat utama teknologi VR meliputi 1. Hiburan pengalaman bermain game yang lebih imersif. VR dapat menciptakan pengalaman bermain game yang lebih imersif dan memungkinkan pemain merasa seolah-olah mereka benar-benar berada dalam game. Yang kedua, hiburan virtual. VR dapat digunakan untuk menghadirkan pengalaman hiburan virtual seperti konser, film, atau seni pertunjukan yang dapat Anda nikmati dari kenyamanan rumah Anda. Yang ketiga, pendidikan pembelajaran interaktif.
VR dapat digunakan dalam pendidikan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran interaktif. Dan itulah materi yang keenam. Oke, kita lanjut ke materi yang ketujuh, yaitu perbedaan VR dan AR. Virtual reality. VR menciptakan lingkungan digital sepenuhnya yang menggantikan dunia nyata. Lingkungan VR seringkali sangat imersif, artinya pengguna tidak dapat melihat atau berinteraksi dengan dunia nyata saat berada di virtual reality. Di sisi lain, augmented reality atau AR adalah teknologi yang menggabungkan konten digital yang dihasilkan komputer dengan dunia nyata secara real time. Pengguna AR berada di dunia nyata dan dapat berinteraksi dengan lingkungan dan melihat informasi atau objek digital yang ditambahkan ke pandangan mereka. Dan itulah perbedaan virtual reality dan augmented reality. Kita lanjut ke materi yang ke-8, yaitu contoh penerapan virtual reality. Di virtual reality telah diterapkan di berbagai bidang termasuk hiburan, pendidikan, kesehatan, bisnis, dan lain-lain. Berikut beberapa contoh aplikasi VR. 1. Gaming. Game VR memberikan pengalaman bermain yang lebih mendalam. Pemain dapat merasakan sensasi berada di dalam game dan berinteraksi dengan lingkungan secara lebih realistis. Yang kedua, pelatihan. VR digunakan dalam pelatihan militer untuk membuat simulasi pertempuran yang realistis. Yang ketiga, pendidikan. Virtual reality digunakan dalam pembelajaran interaktif di mana siswa dapat mengeksplorasi konsep-konsep kompleks dalam lingkungan imersif. Dan itu materinya ke-8 yang saya buat. Kita ke materi yang ke-9, yaitu tantangan dan hambatan virtual reality. Virtual reality memiliki banyak potensi dan keunggulan, namun juga menghadapi banyak tantangan dan hambatan yang perlu diatasi. Beberapa di antara lain: 1. Biaya. VR memerlukan perangkat keras khusus seperti headset VR yang mahal. Yang kedua, perasaan mabuk perjalanan. Beberapa orang mengalami mabuk perjalanan atau mual saat menggunakan realitas virtual yang disebut motion sickness. Hal ini dapat menghambat penggunaan VR dalam jangka panjang. Yang ketiga, konten berkualitas. Meskipun VR telah berkembang pesat, konten VR berkualitas tinggi masih terbatas. Dan itulah materi yang ke-9 yang saya bikin. Dan kita akan ke materi yang terakhir, materi ke-10 atau potensi pengembangan virtual reality di masa depan. Potensi pengembangan virtual reality di masa depan yang pertama adalah pengenalan teknologi baru seperti eye tracking, haptik, umpan balik, dan resolusi layar yang lebih tinggi akan meningkatkan realisme dan pengalaman VR. Yang kedua, konvergensi VR dengan teknologi lain seperti augmented reality dan mixed reality. Yang ketiga, kombinasi teknologi ini akan membuka peluang di berbagai bidang seperti telekomunikasi, game, dan simulasi. Oke, yang terakhir kita akan mengecek nilai website kita di GTmetrix dengan cara kopikan URL kita. Dengan cara copy di GTmetrix, kita masukkan di enter URL to analyze, kita pastekan di sini. Lalu test your site. Di sini akan memerlukan waktu cukup lama. A few moments later. Oke, di sini sudah muncul performa dari website kita dengan GTmetrix grade yaitu A, performance 100%, struktur 93%. Sekian presentasi yang saya sudah sampaikan dengan materi virtual reality. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.